Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah, Sehat Bu. Bapak? Mohon izin Sehat, Bu. Bapak. Alhamdulillah. Semoga sehat juga ya, Bu. Alhamdulillah Baik, sehat siap. Bapak. Siap. Siap. Mohon izin Bapak, semester ini kami hanya berdua paralelnya Pak dengan Ibu Husna. Ibu Wiwi tidak ngajar di semester ini Bapak. Oh, berarti tetap ada 5 kelas, Bu, atau gimana? Oh, hanya ada tiga Bapak. Oh, hanya Berkurang 3. karena tiga. Nanti semester depan ada lagi Pak tiga, karena memang arahan dari fakultas universitas untuk MBKM ini gantian Pak. Jadi kalau katanya Kaprodinya yang saat ini semester ini genap dulu ya Neng ya. Erni genap. Oh, ya, baik. Baik, Bu. Ya, jadi 3 kelas ya. Jadi ya pengampunya Bu Ayu dan Bu Husna aja ya. Kayaknya apa, Bu Ayu ini apa nge-lag ya. Nyalek Bapak. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Siap Suaranya siap. itu terdengar, Bu. Cuman ini videonya nge-lag dia. Nggak Oh apa-apa, Bu. siap 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 Bapak, mohon izin. Ya, Bu. Ini di sini sudah terlampir 49 dari total sekitar 70 ya nih. 70 80. Mau menunggu atau bisa dimulai Bapak? Boleh dimulai saja, Bu. Oke, baik. Mohon izin Bapak, di sini sudah kami berikan tugas salah satu mahasiswa kami untuk menjadi moderator Bapak. Mohon izin. Dengan nama Erni. Erni? Baik, baik. Makasih, Bu. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Silakan. Bu. Baik, izin saya mulai ya, Ibu dan Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Um, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, di sini ada Bapak Ahalik selaku dosen kelas besar hari ini. Kemudian juga ada Ibu Ayu yang hadir dan mungkin ada Bu Husna juga, serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, berjumpa lagi kita pada kelas besar akuntansi keuangan lanjutan. Pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai transaksi valuta asing. Sebelum itu, saya izin reminder ke teman-teman untuk harap mengaktifkan kamera dan rename menjadi kelas lokal, underscore nama lengkap, dan underscore name. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai perkuliahan pada hari ini. Kepada Bapak Halik, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, Pak. Oke. Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ayu dan tim dari UPNVZ ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih Mbak Erni Novitasari ya untuk menjadi moderator untuk hari ini. Selamat pagi semuanya, teman-teman, rekan-rekan semua. Eh, Berarti ini Advanced Accounting 2 ya berarti ya. Dua apa satu nih? Lupa saya. Advanced Accounting Dua, Pak. 2 ya. Oke, dua, dua. Oke, baik. Berarti sebelumnya di Advance satunya ketemu saya juga berarti ya kemarin ya, kelas besarnya ya. Oke, berarti saya nggak perlu memperkenalkan diri ya. Berarti sudah sudah kenal ya sebelumnya. Oke, dan sudah tahu juga ritmenya nanti seperti apa ya. Siap-siap biasanya ada exercise lah ini, lalu minggu depan biasa ada kuis ya. Oke, ada juga nanti exercise yang harus dikumpulkan ya. Ritmenya sudah apalah gitu ya. Kalau kelas besarnya saya. Oke, saya akan langsung share screen saja. Seperti biasa di Excel yang kosong ya. Kita akan memulai dari situ semua. Oke, sebentar. Seperti biasa, nanti materi tidak akan saya bagikan ya. Jadi teman-teman silakan untuk men-screenshot ataupun apalah ya dibuat sekreatif mungkin karena nanti videonya ini akan di-share ya. Oke, supaya eh, kalian kreatif lah gitu ya. Tidak ada materi di sini tapi nanti bisa screenshot atau mungkin untuk lebih memorable nanti ya, lebih melekat di otak itu biasanya kita ketik ulang apa yang saya jelaskan, diketik ulang nanti di Excel, itu nanti akan lebih mudah untuk mengingat. Oke, baik, akan saya share screen dulu. Oke, Excel di sini masih kosong ya. Oke, jadi di sini kita akan bahas foreign currency transaction. Oke. Ya, jadi transaksi dalam mata uang asing. Ya, oke. Jadi transaksi dalam mata uang asing ini kalau dari sisi teori dulu ya. Oke, jadi eh, untuk
pertemuan yang hari ini ya, ibaratnya pertemuan pertama lah kalau dengan saya gitu ya. Kalau pertemuan hari ini berarti kita akan bahas bagaimana kalau perusahaan itu memiliki transaksi dalam mata uang asing. Nah, ini sangat umum ya. Kita memiliki transaksi dalam mata uang asing, misalnya perusahaan yang melakukan transaksi ekspor impor, ya, ekspor impor ataupun ya dia melakukan pinjaman dari luar negeri katakanlah gitu ya, oke, ataupun dia melakukan penjualan ke luar negeri gitu, ya baik tadi ada transaksi ekspor impor atau dia melakukan pendanaan atau pinjaman dari luar negeri gitu ya, oke, atau dia melakukan pembelian ya yang nanti harus dibayar dengan mata uang asing. Sementara laporan kita menggunakan mata uang rupiah misalkan gitu ya. Berarti mata uang yang kita gunakan dalam transaksi selain mata uang yang kita gunakan untuk laporan keuangan misalkan rupiah gitu ya. Berarti kita katakan itu sebagai mata uang asing gitu ya. Berarti mata uang selain mata uang functional currency kita ya. Oke, terkait dengan mata uang asing ini ya, kalau di PSAK gitu ya, kalau di standar akuntansi itu dia adanya di PSAK 10 ya. Oke, sebentar. Saya buka dulu ya untuk PSAK-nya. Jadi dia ada nanti di PSAK 10 ya. PSAK 10 itu terkait dengan pengaruh perubahan valuta asing ya. Oke, jadi di sini ada di PSAK 10 ya, pengaruh perubahan valuta asing ya. Pengaruh perubahan valuta asing. Oke. Jadi kita lihat dulu di sini ada konsep ya yang namanya konsep measurement dan denomination ya. Oke, jadi kita distinguish gitu ya atau kita bedakan apa perbedaan antara pengukuran dan denominasi in a particular currency. Ya, perbedaan antara pengukuran dan denominasi gitu ya. Oke, pengukuran dan denominasi. Jadi utang atau piutang gitu ya. Itu denominasi namanya gitu ya. Oke. Denominasi dalam currency ketika dia harus dibayar ya atau diterima dalam currency tersebut gitu ya, itu namanya denominated ya. Jadi misalkan kita membeli ya membeli persediaan dari luar negeri ya dalam bentuk US dollar ya, kita misalkan mata uang kita rupiah gitu ya, mata uang fungsional perusahaan kita rupiah, lalu kita membeli dengan US dollar, berarti artinya nanti kita akan bayar ya utang kita itu karena kita beli tadi ya itu dengan currency tersebut, berarti dengan currency US dollar, itu namanya denominated ya. Denominated must be paid in that currency ya. Oke, lalu berikutnya ada measure gitu ya. Oke, jadi utang atau piutang, jadi tadi ada denominated dan ada juga measurement. Piutang atau utang itu di measure dalam currency tersebut ya, ketika dia harus dicatat ya atau di record in that currency ya, measure in the currency when it is recorded in financial record in that. Jadi laporan keuangan kita kan pakai apa tadi, pakai rupiah gitu ya. Oke. Sementara ada transaksi yang harus kita bayar atau terima dalam mata uang asing ya, berarti itu namanya berarti tetap kita catatnya nanti di laporan keuangan kita pakai rupiah gitu ya, tapi nanti disesuaikan dengan kurs saat itu ya. Oke, misalkan $10.000 ya, kalikan dengan berapa kurs rupiah saat itu ya. Jadi tetap dari kita nyatat tetap rupiah, tapi pengukurannya ya itu menggunakan kurs yang ada pada saat itu ya. Oke. Lalu kalau di PSAK 10 ya. Oke. Ya, PSAK 10 di sini ada istilah-istilah gitu ya. Oke, ada istilah-istilah. Oh ya, ada istilah nanti ada direct quotation, ada indirect quotation. Ya, jadi ada istilah nanti ada direct quotation.
Oke, direct quotation, ada indirect quotation. Oke. Misalkan ya, direct quotation itu misalnya ya, misalnya 1 US dollar itu setara dengan misalkan 15.100. Nah, itu berarti direct quotation ya. 1 US dollar itu setara ya atau ekuivalen dengan 15.100 rupiah ya. Oke. Lalu berikutnya kalau indirect quotation berarti kebalikannya ya. Berarti kita kan dari sisi perusahaan di Indonesia ya yang menggunakan rupiah misalkan. Ya. Kalau indirect quotation ya berarti kebalikannya gitu ya. Indirect quotation berarti kita dari from the perspective ini ya, dari perspektif perusahaan di Indonesia ya misalkan kan dari perspektif perusahaan di Indonesia ya yang menggunakan Indonesian Rupiah IDR sebagai ya mata uang fungsionalnya ya. Dari perspektif perusahaan di Indonesia yang menggunakan Indonesian Rupiah ya sebagai mata uang fungsional. Berarti direct quotation 1 US dollar itu sama dengan 15.000. Berarti kalau indirect quotation ya berarti 1 rupiah itu berapa US dollar gitu ya. Oke. Nah, itu berapa tuh? Misalkan 1 ya, dibagi 15.100 misalkan. Ya. Oke, berarti 0,00000 sekian gitu ya. Oke. Ya, 0,00006,6. Ya, makanya di Indonesia itu mau denominasi ya, redominasi gitu ya. Oke. Supaya mata uang kita itu nolnya juga nggak kebanyakan gitu kan. Oke. Jadi misalkan tadi 1.000 equals to 1 gitu ya. Oke, jadi nanti ke depannya ya harga barang yang 1.000 itu equals dengan uang baru yang nilainya Rp1 gitu ya. Gitu. Nah, saya sih setuju-setuju aja kalau saya sebagai pribadi ya setuju gitu ya biar kita megang uang itu nggak terlalu besar lah ya biar kelihatan ada nilainya lah ibaratnya gitu ya di mata mata uang asing gitu. Ya, seperti itu. Nah, oke. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Oke, lalu kalau dari sisi, nah tadi ada berbagai istilah ya dalam PSHK itu ada berbagai istilah ya. Oke, jadi kurs, jadi ada berbagai istilah nanti ya dalam PSHK. Nah, jadi ada kurs, apa itu kurs misalkan. Nah, ini saya ambil dari PSHK ya. Nah, apa itu kurs? Kurs adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Tadi ya, misalkan 1 US dollar itu kursnya berapa? 15.000, 15.100. Ya. Oke, itu adalah kurs. Lalu ada kurs penutup. Kurs penutup adalah kurs spot pada akhir periode pelaporan. Ya. Jadi misalkan kita bikin laporan keuangan 31 Desember gitu ya. 31 Desember, maka di situ ada kurs penutup. Ya, kurs penutup, ada kurs spot pada akhir periode pelaporan. Lalu ada kurs spot adalah kurs untuk realisasi segera. Ya, jadi misalkan saat ini misalkan kita butuh dolar nih. Ya. Saat ini saya butuh US dollar. Berapa kurs spotnya hari ini gitu ya. Oke, jadi untuk realisasi segera itu namanya kurs spot. Ya. Oke. Lalu mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Ya. Jadi mata uang fungsional ya adalah mata uang pada lingkungan di mana entitas beroperasi. Ya. Jadi misalkan
ya lingkungan ekonomi. Jadi misalkan kita day by day-nya itu menggunakan mata uang rupiah untuk jualan, untuk beli, pendanaan dan sebagainya gitu ya. Kita menggunakan mata uang rupiah. Nah, itu berarti mata uang fungsional. Nah, bisa aja misalkan gini, kayak Pertamina gitu ya. Pertamina induk perusahaan. Itu dia mata uangnya itu walaupun dia lokasinya di Indonesia gitu kan. Jadi dia mata uangnya itu fungsionalnya adalah US dollar. Seperti perusahaan gas negara juga gitu ya, Pertamina Gas Negara ya atau Pertamina. Dia menggunakan mata uang fungsionalnya itu bukan rupiah tapi apa? Menggunakan US dollar. Ya, karena kontrak-kontrak base dia misalkan gitu ya. Kontrak base-nya itu ya, itu kebanyakan menggunakan US dollar. Walaupun dia gaji karyawannya pakai rupiah dan sebagainya gitu ya. Oke, tapi mostly dia menggunakan US dollar ya. Oke. Lalu ada mata uang penyajian. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan. Ya, misalkan tadi, biasanya mata uang fungsionalnya rupiah, day by day-nya dia ini mostly pakai rupiah, maka mata uang penyajiannya atau mata uang pelaporan juga menggunakan rupiah. Ya, oke. Nah, itu istilah-istilah dalam ini ya, dalam mata uang asing. Ya, oke. Lalu ada mata uang fungsional tadi ya. Mata uang fungsional itu apa gitu kan? Ya. Jadi mata uang misalkan tadi Pertamina itu walaupun dia lokasinya di Indonesia, tapi dia menggunakan mata uang fungsionalnya adalah US dollar. Ya. Nah, di situ kita harus lihat di PSAK 10 kenapa dia mata uangnya itu mata uang fungsional US dollar, Pertamina itu. Ya, nah ini ada kriteria gitu ya. Mata uang fungsional adalah mata uang di mana entitas beroperasi adalah lingkungan entitas tersebut utamanya menghasilkan dan mengeluarkan kas. Ya, entitas mempertimbangkan faktor berikut dalam menentukan mata uang fungsionalnya. Ya, yang paling banyak mempengaruhi harga jual dan jasa. Mata uang ini seringkali menjadi mata uang yang harga jual barang jasa didominasikan dan diselesaikan. Ya, misalkan dia harga jualnya itu misalkan berdasarkan eh, harga komoditas di pasaran gitu ya. Harga minyak itu kan misalnya kayak Pertamina, ya tergantung dari harga komoditas yang acuannya adalah US dollar. Ya. Jadi dia bisa kenapa dia menggunakan US dollar. Dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Ya, jadi mostly dia jual itu tadi eh, apa kontrak-kontrak base-nya itu dia ya itu menggunakan US dollar. Ya, dia kontrak base dengan Garuda misalkan gitu ya untuk membeli aftur dan sebagainya itu menggunakan US dollar. Ya, oke. Nah, lalu adalah misalkan mata uang yang paling mempengaruhi, ya ini ada kriteria-kriterianya ya. Kenapa mata uang fungsionalnya itu US dollar gitu ya. Nah ini adalah kriteria-kriteria menjadi mata uang fungsional. Yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya lain dari pengadaan barang jasa gitu ya. Misalkan dia mostly beli bahan bakunya itu dari mana? Misalkan import. Nah itu berarti kalau mostly kegiatannya seperti itu ya, maka itu bisa menjadi landasan untuk menggunakan mata uang itu ya. Faktor berikut juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional, mana mata uang dari aktivitas pendanaan. Ya, misalkan dia banyak melakukan pinjaman atau utang ya atau injeksi modal ya. Nah, itu paling banyak dia mostly adalah menggunakan mata uang tertentu gitu ya. Maka itu bisa menjadi mata uang fungsional. Mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan dan sebagainya. Dan jadi memang memerlukan judgement ya. Kriteria-kriterianya ada dalam PSAK 10 dan kita harus menggunakan judgement kita. Mata uang apa yang cocok gitu ya. Oke. Jadi misalkan ya itu kayak Pertamina Gas Negara dulu PGN ya. PGN itu dia baru sekitar tahun 2016 gitu ya. Dia beralih dari rupiah ke US dollar. Jadi sebelum-sebelumnya dia pakai rupiah. Nah, baru 2016 dikaji kembali, ternyata mata uang yang cocok ya buat PGN itu adalah menggunakan mata uang US, bukan menggunakan mata uang rupiah. Gitu. Ya. Oke. Oke. Kita lanjut. Oke, misalkan seperti ini
ya. Foreign currency transaction ya. Sebentar, saya ambil ini ya dulu. Ya. Dia ada di IAS 21 ya. Saya buka dokumennya dulu. IAS 21. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Misalkan ada suatu kasus seperti ini ya. Sebentar. Saya stop share dulu. Di sini ada case ya. Ada case. Nah, seperti ini. Oke, kita identifikasikan apa sih functional currency-nya gitu ya. Case 1 misalkan. Australia Limited memiliki subsidiary di Hong Kong. Ya, yaitu Dragon. Ya, jadi Australia ya memiliki anak perusahaan di Hong Kong ya namanya Dragon Ltd. A itu manufacture all goods in Australia, sell them to D, who in turn sell to Hong Kong local customer based on the sales price determined by A. D has a long-term loan from A which was advanced when the subsidiary was established. All profit made by D are remitted back to A. Ya. Jadi A itu ada di Australia. Dia adalah induk. Anaknya di Hong Kong gitu ya. Dragon namanya. A ya memproduksi semua barangnya di Australia. Jual ke D di Hong Kong ya. We intend sell to Hong Kong lokal. Jadi nanti dari D akan jual ke masyarakat Hong Kong ya. Berdasarkan harga jual yang ditentukan oleh A. Ya, jadi A yang menentukan harga jual ini. Kamu jual di Hong Kong sekian ya, gitu. Ya. D memiliki long term loan. D memiliki long term loan. D memiliki utang jangka panjang ke A. Ya, which was advanced when the subsidiary was established. Ya, ketika anak perusahaan itu dibentuk. Semua profit dari D harus dikembalikan ke A. Ya, oke. Pertanyaannya adalah, ya, berarti mata uangnya si D ini kira-kira apa gitu ya? Mata uang fungsionalnya si company D itu di Hong Kong itu apa? Ya, jadi dia jual barangnya ya menggunakan harga jual ya sell to Hong Kong local customer. Jualnya di Hong Kong. Semua barangnya beli dari Australia lah ibaratnya ya, dikirim dari Australia. Ya. Harga jual ditentukan oleh A. Lalu dia juga punya pinjaman dari A di Australia. Semua profit dikembalikan ke A. Oke. They manufacture all goods. Ya, oh ya tadi jawabannya belum ya. All profit made. Ini case 1 tadi ya. Ini case 2 ya. They manufacture all goods in Hong Kong using local labor and sell them to Hong Kong local customer. Selling price are based on 25% markup. The company has no long-term loan. Ya. All profit my day are reinvested back into the business for expansion purposes. The only remittance made to are in the form of dividend. Oke, coba dari case 1 case 2 ini. Dari sisi company D di Hong Kong. Silakan, ada yang mau jawab nggak? Case 1 kira-kira mata uang fungsionalnya si D itu apa? Case 2 itu mata uang fungsional D itu apa? Silakan. Buka kameranya. Silakan dijawab. Ayo. Kalau nggak ada yang jawab nanti ditunjuk nih. Ayo silakan. Ya. Ayo yang untuk yang A, kasus 1, apa mata uang fungsional dari D kira-kira apa?
dan kenapa? Ayo, nggak ada yang jawab? Nah, nanti coba Mbak Erni, coba ditunjuk aja kalau gitu temannya. Untuk jawab yang kasus 1, kira-kira apa? Yang kasus 1, kira-kira itunya apa? Mata uang fungsionalnya. Tadi kasus 1 ini ya. Dia anak perusahaan. Silakan. Siapa tuh? Maywindria Mutia Gading. Silakan. Kameranya dibuka. Silakan dijawab. Ayo, silakan. Maywin. Ya. Untuk yang kasus 1 itu mata uang CD-nya itu mata uang dari Australia, Pak, US dollar Australia. Kenapa? Karena pertama dari di situ kan disebutkan bahwa dari di barangnya itu diproduksi di Australia, kemudian dijual ke perusahaan D, tapi di D itu untuk harga jualnya itu determine gitu sesuai dengan A, dan juga D punya long term loan, punya utang jangka panjang kepada A, dan juga all profits-nya, semua keuntungan yang dibuat sama D itu dikembalikan lagi ke A. Jadi dia mata uangnya itu mata uang Australia, Pak, yang A. Oke, baik. Oke, lalu yang case 2? Kalau yang case 2 itu mata uang Hong Kong, karena pertama D itu manufacture-nya itu di Hong Kong, kemudian juga dia menjual, dia tenaga kerjanya juga tenaga kerja di Hong Kong, dan customer-nya juga lokal yang di Hong Kong. Kemudian juga selling price-nya dia bukan berdasarkan dari perusahaan A, tapi berdasarkan markup 25% dari harga bahan bakunya. Terus juga dia nggak punya long term loans, dan yang terakhir profitnya itu dikembalikan lagi untuk bisnis expansion-nya dan dia tuh untuk ke A cuma dalam berupa dividen gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Maywin ya. Oke. Baik, betul ya. Berarti yang kasus 1 itu adalah mata uang fungsionalnya si D itu adalah Australian dollar ya. Oke, karena dia lingkungannya itu memang Australia banget lah ibaratnya gitu ya. Oke. Dia jual barangnya memang dia importnya dari Australia barangnya kan. Ya, pasti itu menggunakan mata uang Australia ya. Lalu dia jualnya memang ke local customer di Hong Kong. Dan juga harganya itu ditentukan oleh Australia. Dia juga punya pinjaman jangka panjang. Ya. Oke, lalu semua profit harus dikembalikan ke Aussie. Ya, berarti ini fungsionalnya adalah jadi walaupun dia berada di Hong Kong, ya lokasinya operasional di Hong Kong, tapi ya mata uang fungsionalnya adalah Australian dollar. Sementara kalau yang kasus 2, nah ini dia lebih kayak ini ya, nggak ketergantungan dengan induknya di Australia. Ya, dia membuat barangnya itu tetap di Hong Kong. Ya, harga jualnya juga dia nentuin 25% ya dari cost. Ya, dia nggak punya utang, lalu ke induknya apa ya? Cuma sekedar dividen aja gitu loh. Kalau tadi kan semua profit harus dikembalikan ke Australia kayak gitu. Oke, jadi yang B ini kasus 2, jadi mata uangnya adalah Hong Kong dollar ya. Oke, fungsionalnya Hong Kong dollar. Jadi dia ini yang paling banyak lah, ibaratnya dia berlokasi di Hong Kong, ya mata uangnya juga Hong Kong dollar. Sementara yang tadi kasus sebelumnya, ya lokasinya di Hong Kong tapi mata uang fungsionalnya pakai Australian dollar. Oke. Lalu ada kasus 3, ya. Australian Limited on subsidy sama ya. Assemble all goods in Hong Kong using a combination locality source material and material manufactured by.
Ya, jadi dia melakukan assembling gitu ya, semua barangnya di Hong Kong menggunakan kombinasi bahan baku dari lokal, dari Hong Kong sendiri dan juga yang diproduksi di Australia. Semua barang then exported sold in Thailand. Ya, diekspor dan dijual di Thailand ya based on selling price determined by A. Jadi berdasarkan harga jual yang ditentukan oleh induknya gitu. The company has a small loan from a Thai bank. Nah, campur-campur nih kalau gitu ya. Gitu loh. Dia punya utang dari Thailand, ya jual barangnya ke Thailand, ya dan juga tapi selling price-nya ditentukan oleh A, ya. Lalu yang D, dia juga bikin barangnya di Hong Kong, ya. Bikin barang di Hong Kong, kombinasi antara bahan baku dari Hong Kong dan Australia. Nah, kalau ini berarti agak bingung kan kita ya, apa nih kira-kira nih mata uang yang cocok, fungsionalnya apa? Nah, berarti kalau kasus D itu butuh analisa lebih lanjut. Ya, kasus D kan tadi selling price-nya baht Thailand. Selling price-nya ditentukan oleh A, berarti based on Australian dollar. Expense-nya Australian dollar ada, Hong Kong juga ada. Pendanaannya pakai baht Thailand. Ya. Oke, berarti conclusion-nya, nah ini tanda tanya gitu ya. Oke, jadi di sini dibilang, in this case it will be necessary to determine the underlying economic substance of the transaction and even to correctly determine the functional currency. Jadi kita harus kaji ulang lagi, gitu loh. Ya, kaji ulang atas historical lah ibaratnya gitu ya. Mana sebenarnya yang lebih dominan? Apakah pakai Hong Kong dollar, Australian dollar, atau pakai baht justru? Ya, nah kita nggak bisa tentuin sekarang ibaratnya gitu ya. Ini harus dikaji ya, ulang ya bersamaan dengan dalam 5 tahun terakhir dia bagaimana. Jadi bukan hanya yang kali ini aja gitu ya. Oke, tahun ini aja, tapi kita harus kaji dalam misalkan 3 atau 5 tahun terakhir itu seperti apa transaksinya. Nah, itulah bagaimana kita menentukan functional currency ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Excel yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan mulai coba contoh mata uang asing ya, transaksi dalam mata uang asing ya. Oke. Jadi di sini misalkan ya, oke, misalkan ada transaksi seperti ini ya. Purchase ya denominated in foreign currency. Ya, soalnya 2022, 2023. Oke ya. Nah, ini contoh soalnya. Oke, ini misalkan pembelian. Purchase denominated in foreign currency. Ya. Oke, pembelian ya didominasi di foreign currency. Oke, misalnya American Trading, a US corporation, purchase merchandise from Paris Company 1 Desember 2022 dengan harga 10.000 euro. Berarti kita dari perspektif perusahaan Amerika ya. Kita dari perspektif perusahaan Amerika. Ya. Berarti pakai US dollar lah ibaratnya gitu ya. Membeli barang dari Paris tanggal 1 Desember 2022 dengan harga 10.000 euro. Ketika spot rate-nya saat itu adalah 1 euro sama dengan 1,66. Berarti direct quotation ya. Oke. Ya, jadi kita dari perspektif perusahaan Amerika. Ya, 1 euro sama dengan 1,66. American Trading close books-nya ya, dia menutup bukunya ya, periode akuntansinya sampai 31 Desember. Lalu dia ketika spot rate-nya saat itu 1,655. Dan menyelesaikan utangnya pada Januari 30 ketika spot rate-nya 1,6650. Oke, coba sekarang kita jurnal dulu ya. Oke, jurnal in American Trading. Ya, mata uang fungsionalnya US dollar ya.
Oke, berarti di sini kita akan jurnal. Berarti inventory ya. Inventory. Oke, inventorinya berarti berapa? 10.000 euro dikali saat itu kursnya berapa? 1,66. 16.600 ya. Oke. Kreditnya berarti account payable ya. Nah, account payable di sini berarti nanti dia harus bayar ya, karena kan nanti denominated ya. Didominasi berarti dia harus bayar itu nanti dalam 10.000 euro juga gitu ya bentuknya. Ya. Berarti di sini kita tambahkan istilah FC atau foreign currency. Ya, nanti kalau dalam kuis atau dalam ujian, kalau tanpa menyebutkan FC-nya berarti salah ya. Gitu. Jadi ini menandakan bahwa dia didominasi dan recorded by another currency. Ya, berarti sama di sini 16.600. Nah, ini berarti dapatnya dari tadi ya 10.000 euro kali 1,6. Ya, ini tanggal 1 Desember. Oke, tanggal 1 Desember tahun 2022. Ya. Oke. Nah, berikutnya berarti dia mau tutup buku nih, tanggal 31 Desember. 31 Desember 2022. Berarti sekarang kursnya berapa? Ya. Kan berarti dia harus, kan nanti dia akan bayar utangnya tanggal berapa? 30 Januari ya. Berarti masih 2 bulan lagi. Nah, 31 Desember itu dia harus melakukan yang namanya penyesuaian berarti kan. Dia melakukan penyesuaian terkait kurs saat ini ya. Berarti sekarang kursnya berapa? Dari 1,66 sekarang ke 1,655. Berarti turun ya. Kursnya turun dari 1,66 ke 1,655 ya. Oke, berarti kursnya turun, kurs euronya berarti keuntungan ya buat dia ya. Maka di sini 1,66 American Closed Book when the spot rate 1,655. Oh iya betul ya, 1,6650. Ya, 1,6550. Ini kan 66 ya, berarti turun ya. Oke, berarti account payable berkurang dalam foreign currency ada ya exchange gain ya, karena kursnya turun ya. Oke, 10.000 euro ya dikali 1,66 dikurangi 1,655 ya, berarti ya. Oke, berarti 10.000 kali 1,66 kurang 1,655. 50. Ya, berarti ada exchange gain ya. Oke. Lalu berikutnya dia akan bayar ya pada saat and it settle di account ya, bayar utangnya tanggal 30 Januari 2023 ya. Ketika rate-nya berapa? 1,665. Berarti naik nih rate-nya ya. Dari 1,655 menjadi 1,6650, berarti naik. Berarti dia sesuaikan dulu, berarti ada exchange loss. Berarti nilai utangnya naik dulu ya. Pada account payable dalam foreign currency. Ya, berarti 10.000 euro kali 1,6650 dikurangi 1,655 ya kan? Ya, berarti naik dulu ya. Account payable-nya naik. Oke, 10.000 kali 1,665 kurang 1,655. Ya, itu ada 100. Oke, exchange loss pada account payable. Ya. Oke. Lalu kita lihat saldo AP-nya sekarang berapa? Ya, saldo account payable-nya ada berapa? Oke, kita lihat saldo AP ya. Saldo AP dalam foreign currency
per 30 Januari 2023. Oke, saldo apinya berarti dari di sini awalnya 16.600 kurang 50 tambah 100 ya. 16.650. Oke, sekarang berarti ya udah berarti dia harus beli euro dulu ya sebelum dia bayar utangnya ya, dia harus beli euro dulu. Oke, berarti dia akan jurnal cash. Berarti dia beli euro ya. Berarti cash dia dapat dalam foreign currency, dia bayar cash dalam bentuk dolar. Ya, berarti sekarang kursnya berapa? Berarti 10.000 euro. Dia beli euro sekarang ya. Sekarang kurs euro berapa? 1,665. 1,665. Oke. Berarti 10.000 kali 1,665. 16.650. Ya, sama ya dengan saldo utang. Nah, terus dia bayar, ya kan? Dari sini dia bayar, ya berarti ya udah account payable FC pada cash FC. Berarti kan dia fisiknya punya cash dalam bentuk euro ya. Oke. Maka account payable pada cash ya senilai berapa? Ya udah 16.650. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Sekarang kita simpan dulu ya. Tanggal 13 September. Foreign currency. Oke, kita lanjut. Sekarang ini kan transaksi sales ya. Purchase denominated in foreign currency ya. Sekarang kita masuk ke sales ya. Kalau tadi pembelian, sekarang penjualan. Oke, ini transaksinya. Oke, sales denominated in foreign currency. Oke, sekarang coba saya kasih waktu. Nanti kalian ada jawab ya, coba ya. Ini bagaimana jurnal dari awalnya. Dari tanggal 16 Desember ya. 16 Desember sampai 31 Desember dulu coba. Ya. Coba diperhatikan. Ya, saya kasih waktu sekitar 5 menit coba untuk ya memahami soal lalu menjawab. Ya, silakan. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Ya, siap-siap. Nanti siap-siap saya tunjuk ya. Kalau gitu ya. Siap-siap saya tunjuk untuk jelaskan coba bagaimana jurnal ya. Bagaimana jurnal 16 Desember sampai 31 Desember dulu. Oke. Saya kasih waktu 5 menit. Mohon maaf, boleh di scroll ke atas dulu nggak Pak untuk lihat jurnalnya? Ini boleh difoto dulu, silakan. Dah, oke, ini yang tadi ya. Baik, terima kasih Pak. Bapak ini 20 euro itu 0,6625 atau 1 euro, Pak? 20.000 euro, 20 euro. Oke, Pak. kursnya 0,6625. Terima kasih, Pak.
Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau menjawab dulu. Saya akan stop share. Silakan misalkan punya Excel, ya Excelnya di-share, ya bagaimana menjawab pertanyaan ini. Ya, sebelum saya tunjuk ya, silakan kalau misalkan ada yang mau inisiasi untuk menjawab dulu. Silakan. Kalau bisa udah menjawab semuanya sampai tanggal 20 Januari. Silakan tunjuk tangan, ya. Silakan di-share Excelnya, ya. Bagaimana menjawab soal tadi. Sebelum misalkan saya tunjuk nanti ya. Lebih baik kalau ada yang sukarela, silakan. Silakan. Ada ini atau saya tunjuk saja?
Ayo, silakan. Ayo, kalau gitu saya tunjuk aja ya. Oke, saya tunjuk. Kalau dari Mbak Erni, siapa kira-kira yang mau ditunjuk nih, Mbak Erni? Saya coba share screen punya saya dulu, boleh Pak? Oh ya, boleh. Ya udah Mbak Erni sendiri aja ya. Oke, silakan. Bisa share screen ya? Bisa share screen nggak? Bisa ya, oke. Silakan. Apa sudah terlihat Pak? Sudah terlihat. Sebelumnya karena ini transaksinya penjualan, jadi kita gunain accounts receivable dulu. Kemudian ini juga penjualannya menggunakan foreign currency. Jadi di sini judulnya ada accounts receivable foreign currency pada sales itu 20.000 dikali sama spot rate-nya itu 0,6625. Jadi ada 13.250. Kemudian ada perubahan untuk kursnya, yaitu di tanggal 31 Desember, itu berubah jadi 0,6550. Nah, karena kursnya ini turun, jadi kita loss karena nantinya akan receivable yang kita terima akan berkurang. Jadi 20.000 dikali dengan selisih kursnya, yaitu 0,6625 dikurang 0,6550. Jadi di sini ada 150. Jadi karena rugi, jadi exchange loss pada accounts receivable. Kemudian untuk di 15 Januari itu di sini juga ada perubahan kursnya jadi 0,6700. Ini juga karena kursnya ini naik, jadi akan memunculkan gain untuk kita. Jadi accounts receivable foreign currency pada exchange gain itu sebesar 20.000 dikali dengan selisih dari kurs yang terbaru yaitu 0,67 dikurang dengan kurs sebelumnya yaitu 0,6550. Jadi di sini ada 300. Nah, kemudian ini untuk balance of accounts receivable-nya itu dari 13.250 dikurang 150 ditambah dengan 300. Jadi ada 13.400. Nah, karena foreign currency, jadi sebelum dibayarkan harus mengubah dulu kursnya. Nah, itu di sini ada sebesar cash-nya itu 13.400 pada accounts receivable-nya 13.400. Nah, kemudian di sini kan ada selisihnya ya Pak dari sebenarnya itu ini dari cash-nya itu 13.400. Nah, saya masih agak bingung sih Pak yang di sini untuk exchange gain-nya. Saya seperti ini Oke, Pak. berarti yang terakhir ya sekalian aja tuh. Cash-nya berarti kan kursnya berapa? Kurs pada saat dia nukar berapa? 0,67 kan? 0,67. Coba dikali dulu. 20.000 kali 0,67 berarti kan itu cash yang dia terima. 20.000 kali 0,6725. 0,6 13 ya betul ya 13.450 cash FC 13.400 berarti C. Ya betul ya. Oke, terima kasih ya Erni Novita. Oke, berarti ini saya tidak akan membahas lagi ya karena sudah dijelaskan oleh Erni Novita ya dan jawabannya udah betul ya. Oke, terima kasih ya.
Oke, jadi saya tidak akan membahas lagi. Nanti kalian lihat rekamannya apa yang udah dijelaskan oleh Erni Novita. Oke, sekarang kita akan masuk ke jadi kalau kalian lihat tadi ya. Jadi kalau kalian lihat tadi 13 Bapak, saya mau tanya dulu, boleh nggak, Pak? boleh silakan. Yang tadi saya bingung, Pak. Yang kan tadi Erni kan di tanggal yang jurnal kedua kan dia ngejurnal ya, Pak. Erni boleh share screen nggak? Yang di tanggal 16 kan itu ngejurnal, Pak. Terus yang saya bingung kenapa harus disesuaikan gitu, Pak. Kan sebenarnya bukannya kita nanti baru jurnal pas dia ngebayar aja gitu, Pak. Oh, penyesuaiannya di 31 Desember kan? Dan Iya, maksudnya 15. Iya, pada saat kita mau close laporan keuangan itu harus disesuaikan. Ya, tapi jadi bukannya kita jualnya udah pakai, kan kita udah nulisnya sesuai USD kan, Pak? Itu saya bingung. apanya sesuai USD? Pas kita nyatet penjualannya kan itu USD kan, Ya, Pak? betul, betul. Jadi saya bingung kenapa dia Iya, dalam pas USD kita nyatetnya itu kan tetap dalam rupiah kan? Tetap dalam US. Ini kan mata uang asing kan euro, ya kan? iya. Mata uang asingnya euro, ya. Nah, itu kan denominated. Denominated berarti measure-nya itu tetap dalam bentuk euro, tapi kalau denominated kan dia bayarnya dia akan terimanya dalam bentuk euro kan? Ya. Dia akan terima dia kan tadi kan ada pengertian denominated sama measure kan? Oke, tadi denominated pengertiannya apa? Denominated berarti harus dia terima kan? Dia nanti terima piutangnya dalam bentuk euro. Ya. Itu denominated. Lalu measure. Nah, measure-nya itu tetap dalam bentuk euro, tapi kan karena laporan keuangan kita dalam bentuk US, berarti harus di-convert ke US dulu dong, gitu kan. Nah, berarti kan di awal udah betul tuh 13.250 kan. Oke. Terus berikutnya 31 Desember, nah itu harus disesuaikan ya. 31 Desember exchange loss pada AR. Nah, itu ini 2022 ya, bukan 2016 ya. Oke, penyesuaian karena kan nilai dolarnya berubah dong, gitu loh. Ya, nilai secara dolarnya berubah. Kalau euronya tetap 20.000, ya kan? Secara euro tetap 20.000 kan? Tapi secara nilai dolarnya berubah dong, karena kan kursnya berubah. Ya enggak? Gitu. Ya, secara euro tetap 20, tapi kan kita nyatetnya dalam US. Nah, itu harus disesuaikan. Berarti secara nilai US berubah, karena kursnya kan berubah. Yang tadinya 0,66 berapa tuh tadi? Ya, berubah jadi 0,6550 gitu. Ya, nah seperti itu. Begitu juga nanti pada saat penerimaan. Pada saat penerimaan ya kursnya berubah lagi, ya berarti ada exchange gain atau exchange loss. Sampai at the end dia nukerin gitu ya. Makasih, Pak. Nah, seperti itu. Ya kayak misalkan waktu tahun 98 ya kayak kerusuhan gitu kan. Tahun 98 itu kan dolar dulu kan cuma 3.000 kan. Terus akhirnya jadi 15.000. Nah, itu kan berarti ya ada kerugian dong atau ada karena perubahan kurs ya maka ada kerugian atau keuntungan ya. Oke. Oke, boleh stop share-nya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, berarti di sini kalau kita lihat ya, karena apa? Karena kita lihat tadi kan ada perubahan selisih kurs ya, naik turun. Berarti artinya ya dengan melakukan transaksi dalam mata uang asing, ya maka itu kan beresiko ya.
Ya, berarti dengan kita melakukan transaksi dalam mata uang asing itu cukup beresiko. Ya, kadang rugi, kadang untung gitu ya. Oke, terutama misalkan kalau dia rugi gitu kan. Oke, maka dengan ada resiko tersebut ya, untuk meminimalkan risiko ya, nah, maka perusahaan melakukan transaksi lindung nilai atau hedging ya. Oke. Maka perusahaan melakukan transaksi yang namanya lindung nilai atau hedging ya, karena tadi cukup berisiko. Ya, itu tadi misalkan tahun 98 ya, kurs dolar dari 3.000 itu jadi naik menjadi 15 nah gitu ya. Nah, kalau dia punya utang banyak ya tentu pada kolaps gitu ibaratnya ya. Ya, perusahaan itu akan kolaps karena nilai kurs yang tinggi ya. Kalau dia punya piutang menguntungkan gitu ya, dia akan kaya mendadak ibaratnya gitu ya. Oke, tapi kalau dia punya utang itu bisa kolaps ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa melakukan transaksi yang namanya transaksi lindung nilai ya. Kita bisa melakukan transaksi lindung nilai. Nah, di sini misalkan ada contoh misalnya oke, nah sekarang contohnya dia melakukan transaksi lindung nilai ya atau hedging. Ini langsung aja. Misalkan tanggal 1 Agustus ya 2022. Nah, saya copy dulu soalnya. Oke. Tanggal 1 Agustus 2022, Presiden Company contract to purchase special order good from Tokyo. Ya. 1 Agustus 2022, Presiden Company contract to purchase special good from Tokyo Industry. Their manufacture and delivery will take place 60 days. 1 Oktober 2022, the contract price 2 juta yen to be paid by April 1st 2023 with 180 day after delivery. Ya, jadi tanggal 1 Agustus 2022 dia order ya. 1 Agustus 2022, Presiden Company contract to purchase special good from Tokyo Industry. Their manufacture and delivery will take place 60 hari. Ya. Jadi dia baru order ya. Order barang ya. Berarti nanti delivery-nya kapan? Delivery-nya baru tanggal 1 Oktober 2022. Ya. Oke. Di situ nanti 60 day ya. Kontrak price-nya berapa? Kontrak price itu dalam yen. Ya. Karena dia tadi kan mata uangnya dolar ya. Sekarang 2 juta yen berarti ya. Nah, itu kan berarti mata uang asing. Ya. 2 juta yen. Ya. 2 juta yen to be paid by 1 April which 180 days after delivery ya. Due date-nya kapan? Ya. Due date-nya itu 1 April 2023. Ya. 2 juta yen. Nah, berarti di sini tanggal 1 Agustus ya, itu belum ada jurnal ya. No jurnal. Oke. Karena dia baru order kan? Dia baru order. Tapi dia udah mulai Presiden hedge ya, dia melakukan lindung nilai ya.
1 Agustus Presiden hedge its foreign currency payable commitment with a forward exchange contract to receive 2 juta yen in 240 hari. Ya. The 60 day until delivery plus 180 day of credit period. Jadi dia melakukan transaksi hedging atau lindung nilai. Jadi di tanggal 1 Agustus 2022 ya, itu kan spot rate-nya 0,0065 1 yen. Nah, dia itu melakukan forward contract. Ya. Jadi forward contract itu dia ngunci gitu ya. Ngunci bahwa nanti dia akan beli yen ya di 240 hari kemudian ya, berarti di tanggal 1 April 2023 ya dengan harga berapa? 0,0074. Ya, jadi no jurnal berarti di sini company perusahaan membuat kontrak derivatif ya, kontrak lindung nilai dengan siapa? Misalkan dengan financial institution, misalkan dengan bank ya. Untuk dalam tanda kutip membeli yen pada 1 April 2023 dengan harga yang sudah dikunci lah ibaratnya gitu ya. Senilai 1 yennya berapa? 1 yennya itu 0,0074. Itu ya, 1 yennya itu 0,0074. Jadi dia udah ngunci harga gitu ya. Ngunci harga beli. Ya. Daripada misalkan nanti pada saat dia harus bayar utang, yennya itu udah meningkat gitu loh. Ya, harga yennya itu udah selangit lah ibaratnya ya. Jadi mendingan dia ngunci. Ya, dia udah ngunci harga berapa? Udah ngunci 1 yen itu setara dengan 0,0074 gitu ya. Oke. 1 yen itu setara dengan 0,0074. Ya, jadi dia udah ngunci di awal. Ya, perusahaan membuat kontrak lindung nilai dengan bank untuk membeli yen pada 1 April dengan harga yang sudah dikunci 0,0074. Berarti di sini belum ada jurnal ya. Belum ada jurnal tanggal 1 Agustus. Ya. Oke, pada saat itu kursnya berapa? Spotnya 0,0065. Nah, ini forward exchange rate. Forward itu kan berarti derivatif ya, forward contract. Forward contract itu 0,0074. Ya, jadi ini harga kuncian. Ya. Jadi udah dikunci gitu harganya ya, bahwa nanti dia akan beli yen dengan harga 0,0074 di 240 hari ke depan. Ya. Oke. Lalu berikutnya ya tanggal delivery tadi kan 1 Oktober. Tanggal 1 Oktober 2022 itu ada delivery ya. Delivery barangnya gitu ya. Delivery barang berarti dia akan jurnal pada saat itu spotnya berapa? 0,0070. Berarti barang datang ya. Oke, berarti dia kan di kontraknya special order goods, berarti dia inventory ya. Inventory pada account payable dalam bentuk foreign currency. Ya. Oke, berapa? 2 juta yen. Kali spot rate-nya berapa saat itu? 0,0065 ya. Oke, ini adalah ininya ya. Dalam dolarnya 2 juta kali 0,0065. 13 ya. Gitu kan? Inventory pada account payable dalam bentuk foreign currency ya. Oke. Nah, terus berikutnya ya di situ berarti dia belum ini ya, dia belum yang pertama tadi belum jurnal inventory. Nah, sekarang kita lihat ya. Tanggal 1 Oktober ini coba lihat. Ya. Berapa kurs derivatifnya di sini? Kurs lindung nilainya dari 0,74 ke 75. Berarti kalau misalkan dia baru bikin kontraknya di sini di 1 Oktober 2022 ya. Maka sekarang nilai harga belinya itu untuk beli yen di tanggal 1 April itu udah meningkat. Ya. Jadi kursnya itu sekarang udah 0,0075. Udah naik dong ya. Berarti artinya di sini dia ada keuntungan. Ya, ada untung karena harganya waktu dia kunci pertama kali di 1 Agustus itu lebih murah ya daripada yang sini. Ya, bentar ya lagi azan dulu ya. Lagi azan kita berhenti dulu sebentar. Ya.
Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, berarti kita lanjut. Nah, sekarang kan harganya dari 74 ke 75. Berarti ada naik ya. Jadi ibaratnya dia tetap nguncinya itu di harga 0,074. Tapi sekarang kalau dia jadi kan harus kita bandingkan. Jadi berdasarkan PSHK itu kalau kita melakukan transaksi lindung nilai atau derivatif lah, ini kan transaksi derivatif ya. Berarti itu kita harus kasih tahu posisi kita itu lagi untung atau lagi rugi. Ya. Oke, dari tadi kita udah ngunci di harga 74, tapi kalau kita baru nguncinya di tanggal 1 Oktober itu harganya udah 0,0075. Jadi artinya harga belinya itu nanti yen itu udah 0,0075. Berarti kita kan untung. Karena di sini harganya lebih mahal ya. Kita udah kunci di harga 0,0074. Berarti di sini kita ada keuntungan. Ya, berarti di sini kita akan catat ya. Karena untung berarti ada derivatif receivable. Ya. Derivatif receivable pada apa? Ya, jadi ada kalau untung berarti kita nyatetnya ke piutang gitu ya. Oke. Berarti pada apa? Pada exchange gain ya. Oke, ini 2 juta yen kali 0,0075 0,0074. 0,0075 dikurang 0,0074. Jadi 2 juta kali 0,0075 dikurang 0,007. Gitu ya. Sini ada 200. Ya, jadi untung. Ya. Oke. Berarti secara ini untung ya, secara derivatifnya ya, derivatif receivable pada exchange gain. Ya. Atau forward juga boleh ya, forward receivable ya pada exchange gain. Oke, ini juga boleh istilahnya forward. Oke. Berikutnya sekarang 31 Desember. Nah, 31 Desember 2022. Ya. Kita lihat sekarang rate-nya gimana? Untuk spot ya. Rate-nya itu dari 0,7 ke 0,8. Berarti kan tadi dia punya utang. Berarti kan kayak tadi ya, berarti naik, berarti rugi. Berarti nilai utangnya kan naik. Berarti ada exchange loss pada account payable FC. Ya. Oke, berarti 2 juta yen kali berapa? Kali 0,008 kurang 0,007. Ya. 0,008 kurang 0,007 ya. 2 juta kali 0,008 kurang 0,007. Ya. Itu ada 2.000. Oke. Itu dari AP-nya sendiri. Nah, sekarang dari forward-nya gimana? Dari 75 ke 77. Naik lagi kan? Oke, berarti dia akan catat derivatif forward receivable lagi pada exchange gain. Ya. Oke, berarti ada naik lagi ya. Berarti 2 juta yen. Ya. Kali berapa? Sebelumnya kan 0,0077 ke 0,075. 0,0077 kurang 0,007. Oke. 2 juta kali 0,0077 kurang 0,007. Itu ada 4 sekian lagi ya. Kalau misalkan dia turun gimana ya? Kebalikannya aja gitu kan. Oke. Lalu tanggal 1 April. Nah, ini ketika mau bayar utang. Berarti utangnya gimana? Dari 0,8 0,7 ke 0,76 berarti untung ya karena nilai yennya turun. Berarti kita ini dulu ya, account payable FC pada exchange gain. Jadi 2 juta kali 0,0080 0,076 ya. 0,008 dikurang 0,007. Di sini gain ya karena kursnya turun. 2 juta kali 0,008 kurang 0,007. 800 ya. Oke. Ya, berarti kursnya turun, berarti dia call payable turun ya. Oke. Berarti sekarang kita lihat saldo AP berapa? Ya, dalam foreign currency
Saldo AP-nya berarti 13 tambah 2000 kurang 800. 14.200 ya. Nah, sekarang derivatif receivable-nya kan udah selesai nih. Berarti kita hapus dulu kan berarti ya. Kita balik lah. Ini kan derivatif ya, ada 2 nih. Ya. Berarti kita tutup dulu. Ya, kita kredit dulu ya. Kita mau beli euronya nih, beli yennya nih sekarang kan. Berarti derivatif ya, saldonya berapa terakhir? Berarti di sini ada 200 tambah 400 ya. Oke. Nah, ini kita balik ya. Exchange loss. Kita balik aja ya berarti ya. Berarti kan dia netral lagi tuh. Ya. Nah, baru sekarang kita beli euronya kan. Berarti cash dalam bentuk FC ya. Berarti berapa kita beli euronya? Berarti kan 2 juta yen. Oke, berarti cash yang kita keluarkan dulu deh. Cash yang kita keluarkan berapa? Berarti 2 juta kali berapa tadi? Kan kita udah unci harga kan? Berarti 0,0074. 0,0074. Nah, ini kan harga beli kita yang udah fix tadi kan? Sementara yen yang kita terima nilainya berapa sekarang? 2 juta. Ya, secara kurs sekarang berapa nilainya? 0,0076. Oke, berarti di sini ada keuntungan ya. Ada exchange. Oke. Berapa? 15.200 kurang 14.8. Ya kan? Ada 15.200. Ya. Oke, betul ya. 0,0076. Ya. Berarti cash kita 2 juta kali 0,76. Cash kita kan tetap dengan harga yang udah dikunci ya, 0,74. Berarti ada gain senilai 400. Oh ya, saldo AP kita tadi berapa? Saldo AP kita awalnya berapa? 13 tambah 2000 kurang 800 ya. 14.200 betul ya. Cash-nya di sini 0,07. Oke, benar nggak? Coba. Harusnya saldo cash-nya sebentar. Saldo AP-nya awal kan AP-nya berapa? 2 juta yen kali 0,006. Oh, kebalik nih. Kan tadi dia delivery-nya 1 Oktober ya, 0,007 maaf nih. 2 juta yen kali 0,007. Maaf. Ya. Nah, 14.000. Ya, ini kan 0,65 tuh kurs 1 Agustus ya. Kan masih order. Delivery-nya kan 0,07. Ya, pada saat 1. Berarti kita gunakan yang 0,07. Ya, pantesan beda. Oke, jadi sama ya antara saldo AP dengan saldo cash FC ya. Yang tadi dia beli dulu yen-nya, baru sekali itu dia bayar kan, bayar utang. Maka dia bayar utang ya. APFC ya, senilai saldo terakhir 15.200 pada cash ini kan. Cash juga 15.200 gitu ya. Ya, nah, ini adalah bagaimana kalau lindung nilai gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada komen? Pertanyaan? Ya. Silakan kalau mau di screenshot aja gitu ya. Terkait dengan ini. Ini soal lindung nilai. Udah. Ini jawabannya. Ini ya. Oke. Sekarang kita latihan soal ya. Oke, bentar saya siapkan dulu untuk soalnya.
Sebentar ya. Oke, ini soalnya sebentar. Oke, silakan di screenshot. Nanti saya akan kasih link untuk pengumpulan ya. Oke. Jadi saya standby sampai jam 1 ya. Sampai jam 1 sampai jam 13 ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Oke, nanti saya akan berikan link untuk pengumpulan jawaban. Oke, udah di screenshot ya. Kalau udah, jadi ini udah gabungan nih antara dia beli sama dia jual. Dia melakukan hedging juga gitu kan? Ya terkait dengan pembelian dan penjualan. Dan nanti minggu depan berarti sekitar hari Selasa berarti ya, Selasa malam. Nanti kita akan ada kuis ya. Jadi nanti link pengumpulan tugas akan diberikan. Berarti Selasa minggu depan, ya berarti Selasa 20 September, 19 ya maaf. Ya, ya. Kuis akan dilakukan kuis jam 20.00 ya. Link kuis akan share di video YouTube, di komen video YouTube. Ya. Link YouTube akan dibagikan nanti. Dua tiga hari ke depan. Oke, silakan. Recordingnya boleh di stop dulu. Ada ini nggak? Hostnya nggak di sini. Recordingnya boleh di stop. Ada Ernie? Ada yang bisa nge-stop recordingnya? Biar nggak terlalu panjang. Karena udah materi udah, tinggal latihan soal aja.